Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Di sini ada 1000 orang, tapi yang bilang shalom itu cuma 100 orang. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Amin, puji Tuhan. Kenapa bersukacita? Karena masih tahun baru ya. Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Dan saya yakin dan saya percaya kita udah memasuki tahun 2025. Dan saya yakin dan saya tahu di tahun 2025 ini pasti kita punya mimpi, punya visi, punya kerinduan ya di dalam pribadi kita masing-masing. Benarkah? Ya, pasti ada sesuatu apa sih yang harus kita lakukan di tahun ini. Ya mungkin itu di dalam keluarga, dalam pelayanan pasti ada. Ya pasti kita ingin sesuatu lah ya, ada rencana yang akan apa yang kita buat dan akan kita jalani di tahun 2025. Tapi satu hal saya mau katakan, sudahkah kita melupakan hal-hal yang mungkin hal yang buruk sekalipun di tahun 2024? Mungkin nih ya, mungkin di tahun 2024 yang sudah kita tinggalkan, benar-benar sudah kita tinggalkan saudara? Benar? Dan saat ini kita udah memasuki tahun 2025, hari yang keberapa? 19. Sudah 19 hari kita masuki dan kita udah berada di tahun 2025. Dan mungkin dari tanggal 1 sampai tanggal 19 ini udah ada hal-hal yang baru di dalam hidup kita. Mungkin udah ada hal-hal yang indah yang sudah kita dapatkan dari Tuhan. Tapi mungkin juga tahun 2024 masih penuh dengan kenangan. Kita belum bisa melupakan di tahun 2024 itu. Karena mungkin di tahun itu kita mungkin gagal dalam usaha. Mungkin nih ya, mungkin. Mungkin juga ya kita mengalami kepedihan. Mungkin juga kita mengalami yang namanya kekecewaan. Itu paling banyak mungkin di tahun 2024. Benar atau salah? Benar ya. Nah, mungkin juga ya kan kita kecewa. Mungkin kita juga mengalami depresi. Mungkin juga kita masih belum sembuh dari sakit penyakit sampai hari ini. Jadi kita belum bisa melupakan itu semuanya. Padahal Tuhan bilang kita harus melupakan masa-masa yang lalu itu, agar di tahun yang baru ini kita mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, tema diberikan kepada saya. Terima kasih buat Ibu Gembala Senior Junior, Ibu Sandra. Saya dikasih tema Tuhan membuat sesuatu yang baru. Saya bergumul sama Tuhan, Tuhan apa ini maksud Tuhan? Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih saya pencerahan. Apa yang bisa saya sampaikan untuk jemaat Budi GBI Solidio. Karena firman Tuhan ini juga bukan buat saudara saja, tapi buat saya juga. Dan saya berdoa sama Tuhan, oh ya Tuhan terima kasih. Saya percaya bahwa Tuhan akan membuat sesuatu yang baru buat saudara dan saya di tahun 2025. Amin. Nah, tapi ada yang harus kita lakukan, ada yang harus kita kerjakan supaya kita mendapatkan yang baru dari Tuhan. Tidak gampang, ya, tidak gampang. Tapi Tuhan mau, ya, seperti tadi saya katakan, melewati tahun 2024, mungkin padang gurun yang luas, yang banyak masalah persoalan, kita belum bisa lupakan. Tadi saya katakan sudah satu demi satu ya. Tapi Tuhan mau, dan Tuhan mengingatkan saudara dan saya agar kita melupakan masa lalu kita. Jangan lagi kita melihat ke belakang. Lupakan yang di belakang. Memang sakit, ya sakit. Ya kita mau melupakan, apalagi kita dikecewakan. Ya, itu sakit banget loh untuk melupakannya. Dan berat banget. Ya berat banget. Mungkin bukan di sini kali ya. Mungkin suami yang udah menyakiti istri. Mungkin anak yang gak menghormati orang tua. Dalam 1 tahun mungkin gak berkunjung ke rumah orang tua. Yang udah dari kecil, dari bayi dirawat seperti Jethro ini, yang masih bayi seperti ini. Ya kan? Mungkin menyakitkan hati kita. Tapi satu hal, Tuhan mau kita melewati semua itu dengan apa? Kita akan lihat di sini.
dengan memiliki hati yang baru. Itu yang Tuhan mau. Kita buka dalam Yehezkiel 36. Ini ayat mungkin udah gak asing buat saudara dan saya, tapi entah mengapa Tuhan tunjukkan ayat ini. Yehezkiel 36. Ya, kita buka Yehezkiel 36 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Kalau boleh sama-sama kita membaca ya dengan iman kita. Ada kan di multimedia? Oke ya. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Rohku akan kuberikan di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan dapat berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Diberkatilah kita yang sudah membaca ayat firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ingin melihat sesuatu, Tuhan membuat sesuatu yang baru di tahun 2025, di tahun ini yang masih panjang ke depan. Ya, kita baru menjalani 19 hari. Masih ada 350 hari lagi mungkin ya. Saya menghitungnya salah. 365 kurang 19 berapa? Kira-kira 300 berapa lagi tuh? Ya itulah dia ya, seperti itu. Nah ya, di atas 300-an ya. 46 ya, 346 hari lagi loh. Kira-kira kita masih bertahan nggak sampai di akhir Desember 2025? Nah, itu pertanyaan buat saudara dan saya. Kira-kira Tuhan buat nggak sesuatu yang baru sampai di akhir tahun 2025? Nah, dengan iman kita pasti. Memang pasti, tapi Tuhan mau kita harus memiliki hati yang baru. Amin. Itu yang Tuhan mau, memiliki hati yang baru dengan cara apa? Dengan bagaimana? Lupakan masa yang lalu. Jangan lagi kita menoleh seperti istri Lot. Jangan menoleh ke belakang lagi. Ya. Saya terus terang, ketika tema ini dikasih sama saya gini, Tuhan, bagaimana ya Tuhan saya mau melupakan? Karena ada hal yang masih menyimpan begitu ya di dalam hati saya. Itu kekecewaan gitu ya. Tapi puji Tuhan, waktu hari Sabtu minggu pertama WBI di Gloria, Ibu Pendeta Suryani mendoakan kami, doa pengurapan, satu-satu didoakan. Di situ saya merasakan, oh ya, Tuhan mau buat hal yang beda dengan saya. Didoakan saya, karena memang itu yang Tuhan mau dari saya. Sampai saya waktu dapat tema ini, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya mau Tuhan buat sesuatu yang baru buat hidup saya. Buat hidup saya Tuhan, khususnya buat pelayanan saya. Ya ini dia, miliki hati yang baru. Biar aku membuat sesuatu yang baru buatmu. Ya itu yang Tuhan mau. Saya bilang, oh ya Tuhan, memang sakit ya kalau kita dikecewain. Tapi Tuhan mau. Jangan menyimpan akar kepahitan. Jangan menyimpan dendam. Ya, baik itu kepada suami, kepada anak, kepada istri, kepada keluarga, kepada siapapun, khususnya kepada orang-orang yang seimbang dengan kita. Ya kan? Yang sesama dengan pelayan. Saya bilang, oh ya, ini harus kita buang. Saya bilang, Tuhan, mampukan saya. Nah, saya baca berulang lagi. Ini ayat ini udah saya coret-coret ini dari dulu. Tapi ketemu lagi, saya bilang, Tuhan iya, diberikan hati yang baru. Karena dikatakan, kalau kita memiliki hati yang baru, Tuhan buat kapasitas yang besar buat kita. Karena dia sanggup menampung semua berkat-berkat itu. Kalau kita memiliki hati yang baru, ya kita hati yang baru ini dapat menampung berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Ya, terutama berkat yang bagaimana? Kita mungkin berbicara berkat, ingat pasti ini jasmani, uang. Ya, saya yakin berkat itu kalau berupa uang pasti sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tuhan akan cukupkan, bahkan dikatakan akan mengikuti itu, ya akan mengikuti kita. Ya, berkat secara jasmani akan mengikuti kita, mengikuti saudara dan saya. Tapi Tuhan mau ketika kita memiliki hati yang baru, Tuhan sudah siapkan semua yang baru buat saudara dan saya. Tinggal hati kita siapkan. Jangan lagi kita ingat-ingat masa lalu, mari kita fokus kepada masa kini.
di tahun 2025. Saya bilang, iya Tuhan. Dikatakan di sini, kamu akan kuberikan hati yang baru. Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Jadi kita jangan mengeraskan hati kita, karena banyak orang dia mau hidup baru, dia mau memiliki hati baru, tapi masih keras hatinya, nggak melembutkan hatinya, ya masih menyimpan, masih degil, ya gitu ya, masih keras, ya. Tapi Tuhan bisa merubah kita, walaupun sekeras apapun hati kita, Tuhan bisa merubah menjadi hati yang baru. Ya, jadi kita mau memiliki hati yang baru karena Tuhan sudah siapkan, ya, yang baru. Kita nggak tahu apa itu yang baru, tapi kita percaya bahwa Tuhan sudah siapkan, sehingga kita akan mengalami yang namanya sukacita dan damai sejahtera. Karena ada hal-hal yang lebih besar dan ajaib yang akan dilakukan Tuhan buat saudara dan saya di tahun 2025. Perkara apa nggak tahu, tapi yang pasti miliki hati yang baru. Karena dikatakan rohku akan, ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Roh Tuhan akan diam di dalam hati kita. Tapi kita tidak boleh mengeraskan hati kita, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau memang kita udah mau melepaskan pengampunan, tidak lagi menyimpan kebencian, tidak lagi menyimpan akar kepahitan, Tuhan akan memberikan roh itu diam di dalam hati kita. Jadi milikilah hati yang baru di tahun 2025 ini. Kita akan melihat Tuhan membuat sesuatu yang baru. Ya, kebajikan kemurahan akan mengikuti kita nanti tahun 2025 ini. Ingat itu. Itu adalah ayat emas saya. Ya, kebajikan kemurahan akan mengikuti aku Tuhan. Itu ada di dalam Mazmur 23. Ya, kebajikan kemurahan akan mengikuti kita. Jadi jangan kita sia-siakan hidup kita ini. Selagi masih ada waktu, kesempatan saat ini, miliki hati yang baru. Karena kita nggak tahu, saudara. Ya kan, dunia ini masih panjang 2025, kita nggak tahu apa di pertengahan nanti ada sesuatu yang mungkin tidak mengenakan kita. Tapi yang pasti Tuhan bilang, dikatakan firman Tuhan ini, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Roh Tuhan itu terus tinggal di dalam hati kita, dalam hidup kita. Kalau kita tidak lagi mengingat-ingat masa lalu, fokuslah dengan masa kini, masa yang tahun ini, tahun 2025 ini. Kita fokus apa yang Tuhan mau dari kita, yang kita lakukan. Hanya itu yang Tuhan mau, gak ada yang lain. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, ya Bapak Ibu Saudara. Waktu kita masih panjang, masih diberikan kesempatan. Kalau kita melihat kembali, baru 19 hari kita menjalani tahun 2025. Udah banyak hal-hal yang terjadi kita lihat dan kita dengar, benar? Ya, di luar negeri kemarin ada kebakaran. Di mana itu Bapak Ibu Saudara? Nah, kalau kita melihat beritanya, sungguh menakutkan. Belum lagi di Indonesia kemarin terjadi di mana itu? Di Glodok. Coba bayangin Bapak Ibu Saudara. Sampai saya bilang, Tuhan, saya orangnya dibilang takut juga ya. Kalau saya pergi ke mall, saya paling anti, bukan anti apa, untuk masuk dalam lift. Kan kalau masuk ke lift itu lift. Nah itu tuh membuat saya, karena sampai saya bilang sama suami saya, ih gimana ya orang yang misalnya dia di lift itu tiba-tiba kebakaran, mati langsung lampu, kan gak kebuka liftnya. Udah ya, udah takdirnya di situ, kata suami saya. Oh, gak ada takdir bagi kita, anak Tuhan, saya bilang. Ya udah di situ dia udah mati gitu kan. Nah, saya itu memang punya ketakutan seperti itu, naik lift. Jadi kalau saya ke mall sama keluarga mau naik lift, enggak, saya naik eskalator aja. Saya bilang, benar terus terang, naik eskalator aja, saya bilang. Itu kata suami saya, kenapa lu? Enggak, saya naik eskalator aja, lebih enjoy, saya bisa lihat pemandangan, saya bilang. Ya kecuali liftnya itu yang terbuka ya, seperti di MKG gitu kan, kayak dari kaca gitu ya. Nah, kalau tertutup, itu membuat saya, padahal saya dulu bekerja di lantai 7, tapi mungkin karena saya bekerja, saya tahu ya posisi kalau mati liftnya pasti ada ininya gitu kan, ada yang bisa membenarin lagi. Tapi makanya kalau saya ke mall, pasti saya kalau keluarga naik lift, saya naik itu aja, saya bilang, kita ketemu di lantai ini, saya bilang. Itu ketakutan buat saya itu ya. Tapi itu saya bilang ini, Tuhan, kalau begitu itu boleh dilupakan nggak sih seperti itu ya? Harus kita lupain juga kan? Nggak boleh kita langsung terus takut begitu kan? Nah, tapi itulah namanya manusia. Nah, waktu kejadian kemarin, oh Tuhan, kenapa harus terjadi seperti itu? Nah, selagi ada kesempatan buat saudara dan saya, ya udah, mari kita fokus apa yang Tuhan mau buat hidup saudara dan saya. Coba kita buka dulu dalam Yesaya 43, ya, biar kita Yesaya 43, ya, Yesaya 43 ayat 18.
sampai 19. Nah ini saya lihat. Sebentar ya Bapak Ibu Saudara. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Nah ini firman Tuhan seperti ini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Nah, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat apa dikatakan sesuatu yang baru. Ya kan? Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, di dalam firman Tuhan di dalam Yesaya ini Tuhan sudah berkata, Dia akan membuat sesuatu yang baru. Tapi jangan ingat-ingat yang zaman dulu, zaman-zaman yang dulu, ya kan? Tuhan kita mau ingat-ingat aja yang masa-masa yang enak untuk tahun 2025 ini, masa-masa yang indah. Karena Tuhan mau melalui pembaharuan diri kita dan terus fokus kepada Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Dia akan membuat hal-hal yang baru buat saudara dan saya. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan apa yang akan dilakukan Tuhan buat saudara dan saya. Ya, tidak ada. Makanya, selagi ada kesempatan, selagi hari masih siang, ya, Tuhan belum datang menjemput kita. Ya, kita bekerja di ladang Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan, kita kerjakan agar Tuhan buat sesuatu yang baru buat kita. Ya, makanya tadi saya bilang, baru 19 hari kita menjalani tahun 2025. Udah banyak berita yang menakutkan kita. Tapi sebagai anak Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. Kita memiliki hati yang baru. Ya, miliki itu yang Tuhan mau. Hati yang baru itu adalah hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang akan mengendalikan hidup kita. Ya, Roh Kudus yang akan menerangi jalan hidup kita di tahun 2025 ini. Ya, kita fokus. Bukan lagi hidup di dalam kedagingan, bukan lagi hidup dalam hati yang keras, tapi hati yang lemah lembut. Itu yang Tuhan mau. Hiduplah kita apa yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya. Milikilah hati yang baru. Jadi lupakan masa yang lalu ya Bapak Ibu Saudara ya. Lupakan. Kita mau terus fokus kepada yang baru di tahun 2025. Enggak tahu apa yang akan Tuhan buat saudara dan saya. Tapi dengan iman katakan, Tuhan, aku percaya Tuhan pasti membuat sesuatu yang baru di tahun 2025. Ya kan? Mungkin itu pekerjaan kita ya kan? Pekerjaan kita mungkin lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Oke, yes, puji Tuhan. Ya kan? Pelayanan kita lebih lagi dipakai Tuhan. Tuh, udah urapan yang luar biasa. Rumah tangga kita, sakit penyakit kita mungkin disembuhkan Tuhan di tahun 2025. Iya kan? Kita nggak mengalami sakit penyakit lagi. Tuhan udah sembuhkan. Karena apa? Kita udah fokus dengan lahir hati kita yang baru, fokus kepada itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama melakukan ini, karena Dia akan membuat sesuatu yang baru buat saudara dan saya. Amin. Amin. Ya, itu yang Tuhan mau ya. Poin yang kedua, ingat ya, apa yang harus kita lakukan di tahun ini? Pertama, kita harus memiliki hati yang baru ya. Yang kedua, membangun hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Saya nggak tahu tahun 2024 tahun lalu, saudara kira-kira saat teduh, doa, baca firman-Nya, kira-kira rajin nggak? Itu jawab masing-masing dalam hati kita ya. Tuhan mau di tahun ini kita lebih lagi membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya. Lewat apa? Lewat pujian penyembahan kita. Lewat kita berdoa, lewat kita membaca firman. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, masihkah Bapak Ibu Saudara menyimpan Alkitab di rumah? Masih ya? Masih. Apakah mungkin waktu kita mau membaca kita bersih-bersihin dulu kena debu atau apa? Enggak ya? Saya percaya enggak. Ini juga Alkitab saya dulu waktu saya menikah nih. Udah 19 tahunnya Alkitab ini. Udah sobek-sobek. Ya, tapi enggak apa-apa. Saya tetap ini. Cuman zaman sekarang, kalau ke gereja sekarang memang orang udah malas bawa Alkitab ya. Nah, Ibu Pendeta ingatkan kami WBI di Gloria, setiap datang ke gereja bawalah Alkitabnya. Memang zaman sekarang memang udah udah mau yang efisien aja ya, nggak mau ribet-ribet. Ngapain bawa Alkitab ini? Udah ada di handphone. Tapi nanti kalau handphone ini hilang, gimana? Nggak ada lagi di situ Alkitab. Kita mau baca apa? Makanya ini harus kita baca, kita pegang ini, ya
Mungkin di gereja enggak, di rumah ya kita baca ya. Nah, jadi itu membangun hubungan yang baik bersama Tuhan melalui kesetiaan kita, ketaatan kita. Mungkin kita setia dalam membaca, taat merenungkan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Sehingga dia akan membuat sesuatu yang baru buat saudara dan saya. Tuhan lihat, oh GBI Solidio tahun 2025 tanggal segini mereka mulai belajar ya membangun hubungan yang baik bersama aku. Tuhan lihat, ya kan? Dia catat. Ya dia catat misalnya nih, Ibu Christine tanggal segini lagi sudah membaca Alkitab, sudah merenungkan, ya sudah berdoa bersama dengan suaminya. Nah dicatat, ya kan? Nanti 1 hari, 2 hari sampai berbulan-bulan Tuhan buat sesuatu yang baru buat keluarga Bu Christine. Nggak tahu apa yang dibuatnya, ya kan? Saya pun seperti itu. Ya terkadang memang suami saya main gitarnya lagunya yang udah tertentu aja, tapi tetap aja udah ya nggak apa-apa, ya kan? Ada gitar, ya kita nyanyi aja, ya kan? Nah itu kesetiaan kita. Kita bangun hubungan kita bersama dengan Tuhan, ya supaya apa? Ketika kita taat dan setia, Tuhan akan membuat sesuatu yang baru bagi saudara dan saya. Apa yang kita rindukan, yang kita harapkan, yang tidak kita pikirkan, udah disediakan Tuhan buat kita. Minggu lalu ingat nggak khotbah pendeta yang minggu lalu? Ayat firman Tuhannya, saya ingat banget ini, saya catat di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Hari ini juga kita akan baca ini kembali. Karena inilah yang akan dibuat Tuhan buat kita. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Ya coba kita buka. Kita baca bersama-sama ya. Ini saya catat ayat ini, oh ya, ini juga yang akan Tuhan buat apa? Yang akan diberikan Tuhan buat saudara dan saya di tahun ini. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, ketika kita membangun hubungan yang baik bersama Tuhan melalui kesetiaan dan ketaatan kita, dibilang di sini yang nggak kita pikirkan, ya kan, disediakan buat kita saudara, ya, Dia siapkan yang tidak kita harapkan, yang tidak kita pikirkan, diberikan Tuhan buat saudara dan saya. Percaya dan yakin tahun 2025 sesuatu yang baru Tuhan buat kita. Asalkan apa yang Tuhan mau, ya kita lakukan, kita kerjakan. Ya, karena Tuhan sudah siapkan semua yang baru buat saudara dan saya. Yakin dan percaya, karena itulah yang Tuhan mau dari kita. Dan saya pun yakin dan percaya. Saya bilang, ya Tuhan, intinya harus ada harga yang kita bayar, ya kan? Mungkin pagi-pagi, apa mungkin di sini, saya rasa kalau bangun pagi udah nggak sulit lagi ya, karena udah saya lihat ini udah banyak ya anak-anak Tuhan juga. Pagi-pagi dia udah bangun, dia berdoa, dia saat teduh. Dan sekarang juga kan banyak YouTube kan untuk dengar, ya kan, firman Tuhan, puji-pujian. Ya. Kalau memang pagi nggak bisa, tapi satu hari itu harus ada waktu kita buat Tuhan. Ya. Jadi kita mungkin merasa gini, kalau kita nggak bergaul sama Tuhan satu hari aja, ada yang hilang gitu loh rasanya, ada yang hilang, ada yang terhilang dari hidup kita. Saya seperti itu. Kalau pagi misalnya, dulu tuh masih saya ingat waktu saya masih kerja, terburu-buru, ya karena saya harus berangkat dari rumah jam 6 pagi udah harus jalan kerja. Aduh nggak sempat nih kadang-kadang. Tapi di busway ya saya baca itu renungan. Tapi malamnya seperti ada yang hilang gitu ya. Satu hari itu seperti ada yang hilang dari saya. Karena saya nggak membaca, nggak berdoa. Tapi lambat laun, oh ya, kita harus bisa lakukan itu. Jadi anggaplah ketika kita tidak membaca, tidak berdoa, tidak bersekutu sama Tuhan, anggaplah itu ada sesuatu yang hilang hari itu dari diri kita. Seperti mungkin nih, kehilangan sesuatu gimana? Rasa kita apa? Aduh, udah hilang, uang kita misalnya hilang satu hari itu 100.000 misalnya hilang. Kita gimana? Kesal kan? Nah seperti itulah kita untuk membangun hubungan yang baik bersama Tuhan. Ada satu rasa kehilangan. Kalau aku tidak membaca firman Tuhan, tidak berdoa, tidak menyembah Dia, ini ada yang hilang. Jadi itu harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya apa yang Tuhan inginkan
yang akan diberikan Tuhan kepada kita akan tercapai, akan diberikan Tuhan buat saudara dan saya, akan terlaksana, akan digenapi oleh Tuhan. Ya, sesuatu yang baru. Dan saya yakin melalui hubungan yang baik bersama Tuhan, lewat kesetiaan dan ketaatan kita akan mendapatkan apa yang kita rindukan, mendapatkan apa yang kita harapkan. Tuhan akan siapkan dan sediakan buat saudara dan saya. Ya. Yang terutama, ketika kita bangun pagi, saya mau tanya, kalau kita bangun pagi, apa yang saudara ucapkan kepada Tuhan? Ada nggak saudara bilang begini, terima kasih Tuhan? Iya. Pertama kali kita bangun pagi melek mata, harus kita katakan terima kasih Tuhan. Karena apa? Kita diberikan nafas kehidupan. Coba waktu kita bangun udah nggak bisa apa-apa lagi. Nah, ketika kita masih diberikan Tuhan kesehatan, nafas kehidupan, kita harus bilang terima kasih Tuhan. Saya pun begitu, melek mata, terima kasih Tuhan. Itu yang saya ucapkan pertama kali, terima kasih Tuhan. Kenapa? Saya bisa hidup, saya masih bisa bangun, saya masih bisa lihat suami saya, kita masih bisa lihat keluarga kita, iya kan? Nah, makanya jangan lagi kita dibilang bermain-main sih enggak ya, tapi tetap fokuslah ya di tahun 2025 ini, karena kita nggak tahu bakal apa yang akan terjadi di tahun 2025 ya. Tinggal 346 hari lagi loh tahun 2025 yang akan kita jalani. 19 hari aja udah kita lewatin, udah banyak yang terjadi. Bagaimana seminggu depan lagi, bagaimana 2 minggu lagi. Tapi bangunlah hubungan kita yang baik bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi jangan ingat lagi masa yang lalu. Kembali lagi saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, jangan lagi masa yang lalu ingat-ingat lagi ya. Tapi kalau ada yang bertanya buat saya begini, Kak, kalau dia punya utang sama saya, masa nggak diingat? Ya kan? Saya pernah bilang, oh gimana ya, dia juga ya. Udah saya bilang, udah lupakan aja lah, saya bilang. Kira-kira nih, kalau kita misalnya ya, ini contoh ini cuma intermezzo ya, bukan ini. Kalau teman kita kan dibilang, lupakan masa yang lalu, lupakan yang lalu-lalu. Kan dibilang tadi kan, jangan lagi ingat-ingat hal yang dahulu. Ya kan, ini udah masuk 2025. Tapi kita langsung ingat lagi, dia kan masih punya tunggakan buat saya. Kita gimana? Itu terserah Tuhan bagaimana. Ya benar ya, terserah Anda juga. Dan saya percaya segala sesuatu yang kita lakukan buat Tuhan, Tuhan senang, asalkan kita setia dan taat di dalam Tuhan. Poin yang ketiga, poin yang terakhir, gak usah lama-lama ya Bapak Ibu Saudara ya, takutnya hujan. Kita harus yakin dan percaya dengan semua rencana Tuhan. Amin. Ya, Yesaya 41 ayat 10, kita buka dulu. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Udah, kita sama-sama baca ya Bapak Ibu Saudara ya. Oke, 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Amin. Dalam ayat ini jelas Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang akan menolong kita untuk kita terbebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dan kebimbangan. Ya, saya tahu dan mungkin juga saya juga ketika awal tahun 2025 pas malam jam 12 saya berdoa sama Tuhan. Pikiran saya langsung begini, Tuhan, bagaimana tahun 2025? Ya, aku udah gak bekerja Tuhan. Tadinya kan udah, kalau bekerja itu kan enak gitu ya, karena udah gak bekerja. Bagaimana ya Tuhan tahun 2025? Tapi saya lihat ayat ini, ya, ayat ini memberikan sesuatu yang menolong kita untuk terbebas dari rasa ketakutan dan kebimbangan. Amin. Jadi di tahun 2025 jangan takut, karena Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Amin. Ya, ketika Tuhan membuat sesuatu yang baru, tidak ada seseorang pun yang dapat menghentikannya. Amin. Ya, dan kita harus yakini dan harus imani bahwa di tangan Tuhan hidup kita. Ya, di tangan Tuhan ya seluruh keberadaan kita. Dan kita percaya Dia akan menolong saudara dan saya.
Dan dikatakan di tangan kanannya. Dia pegang kita dengan erat-erat. Jadi jangan takut, karena sesuatu yang baru akan Tuhan berikan buat saudara dan saya. Asalkan kita percaya dan yakin apa yang Tuhan rencanakan buat kita. Amin. Amin. Ya, harus yakin dan percaya. Ya. Bilang, Tuhan, aku yakin dan percaya tahun 2025 kemenangan akan kuraih. Ya, sukacita akan kuraih. Ya kan? Damai sejahtera akan kupegang itu. Apalagi kesehatan yang utama, ya kan? Kita sehat hari ini, semua itu karena anugerah Tuhan. Karena dia memegang kita, menolong kita. Kalau kita lihat lagi orang-orang yang sakit, ya kan? Bagaimana? Udah gak ada duit, gak ada BPJS lagi. Aduh, bagaimana? Puji Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup, yang membuat segala sesuatunya indah, ya kan? Kita merasa bahagia, damai bersama dengan Tuhan. Jadi di tahun 2025 ini, mari kita menjalani bersama-sama dengan Tuhan. Ya, lakukan apa yang Tuhan mau dari kita. Miliki hati yang baru, ya. Bangun hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Yakin dan percaya dengan rencana Tuhan. 3 poin ini aja kita berdoa sama Tuhan. Saya yakin Tuhan akan berikan yang terbaik buat saudara dan saya. Dia akan membuat sesuatu yang baru buat kita. Ya, nggak tahu apa itu, tapi kita yakin. Demi satu nanti kita akan melihat. Ya, kita akan melihat. Ya, ketika Ibu Gembala mendoakan saya imani. Ya. Ketika saya kecewa, Ibu Gembala yang mensupport saya. Tadinya sampai Ibu Gembala bilang, Kak Eli, wajah Kak Eli kok jadi begini gitu ya, bukan sukacita gitu loh, pelayanan tapi mukanya gimana gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan kirim hamba Tuhan kepada saya. Akhirnya saya, ya udah semangat lagi dia. Ya buat apa ya saya seperti itu? Ingat-ingat gitu ya. Udah, saya bilang ampuni saya Tuhan, saya bilang. Kalau memang saya salah sama Tuhan, ampuni saya. Ya, betul, Tuhan berikan saya kekuatan, Tuhan berikan saya kebahagiaan. Ya bukan bahagia karena banyak harta, banyak duit, bukan, tapi sukacita yang Tuhan berikan kepada saya. Itu yang Tuhan mau. Ingat, yang namanya duit, uang, pasti dia akan berikan buat saudara dan saya. Jadi gak usah takut gitu loh. Berkat itu kadang-kadang orang berpikir langsung begini, uang, kita diberkati uang, tapi dia lupa, gak sadar sehat yang utama itu gak dipikirkan, diingatnya. Kalau kita sehat, kemanapun kita bisa pergi, benar gak? Kemanapun kita bisa cari duit. Nah, itu yang Tuhan mau dari hati kita. Jadi kita bisa sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari terus kita tetap melekat di dalam firman Tuhan. Ya, saya ingatkan sekali lagi, jangan lagi ingat-ingat masa yang lalu. Ya, tapi kalau punya utang, jangan bayar. Ya, punya tunggakan ya bayar. Ya benar. Ya kan? Misalnya ada orang makan di Bakmi Teras, Freddy kira-kira masih ingat gak yang belum bayar? Iya kan? Itu cuma intermezzo ya. Saya memang bukan tipe orang yang pelawak bisa bikin ketawa-ketawa, tapi itu kadang-kadang langsung bisa sesuatu yang nggak kita duga keluar gitu ya. Nah, jadi siapa tahu ya Freddy ya, di Bakmi Teras ada orang yang berutang, udah lalu pakai saja lagi ya. Karena Tuhan akan membuat sesuatu yang baru buat kamu. Amin, benar kan? Benar, iya, puji Tuhan. Dan saya yakin juga GBI Solidio juga Tuhan akan buat sesuatu yang baru di GBI Solidio. Ya, dan kita dukung doa terus buat Ibu Sandra yang masih muda ini bersama dengan suaminya, biar Tuhan berikan kemajuan di sini ya, bersama dengan staf pengurusan yang di sini. Saya yakin itu doa kita ya, supaya apa? Seperti tema tadi, Tuhan membuat sesuatu yang baru. Ya, kita imani Tuhan membuat sesuatu yang baru di GBI Solidio ini. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Semangat di tahun 2025, libatkan Tuhan dan kita percaya, dan doa kita sehat, ya kita sukacita, kita damai sejahtera, dan kita mendapatkan sesuatu yang indah dari Tuhan. Amin. Kemuliaan buat Tuhan Yesus.